Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa wahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan, dan kita umat Nabi Muhammad SAW berenang padanya. Kemudian salawat beserta salam tak jemu dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada baginda Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang hadir di channel ini senantiasa mendapat syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata orang tua juga bisa melakukan dosa kepada anak, dan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang orang tua tidak sadar dan cenderung mengabaikan dosa besar kepada anak dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa orang tua kepada anak juga sangat dibenci oleh Allah, dan para orang tua harus paham agar tidak sering melakukan dosa kepada anak. Dosa besar orang tua kepada anak itu sangat dibenci oleh Allah dan sering dianggap sepele oleh para orang tua. Lalu, apa saja dosa besar orang tua kepada anak yang dibenci Allah dan sering dianggap remeh oleh para orang tua? Namun sebelum lanjut, saya ingin mengajak Anda semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan juga tekan tombol subscribe-nya. Maka dengan begitu Anda sudah ikut serta dalam mensiarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Allah membalasnya dengan hal kebaikan pula. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 6 dosa besar orang tua kepada anaknya yang sangat dibenci oleh Allah dan jarang disadari oleh para orang tua. Yang pertama yaitu adalah kasar kepada anak. Dosa besar orang tua kepada anak yang sangat dibenci Allah yang pertama adalah bersikap kasar terhadap anak. Para orang tua jangan sampai memaki anak dengan sebutan buruk dan tidak sesuai dengan nama anak. Hendaknya para orang tua menasihati anak dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian, maka perbaikilah nama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4297. Yang kedua yaitu pilih kasih terhadap anak. Sikap pilih kasih yang dilakukan orang tua kepada anak termasuk dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para orang tua jangan sampai bersikap baik hanya kepada salah satu anak saja, sedangkan anak lainnya terabaikan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dijelaskan bahwa Nu'man bin Bashir pernah bercerita, ayahku menginfakkan sebagian hartanya untukku. Ibuku Amrah binti Rawahah kemudian berkata, saya tidak suka engkau melakukan hal itu sehingga menemui Rasulullah SAW. Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah SAW sebagai saksi atas sedekah yang diberikan kepadaku. Rasulullah berkata kepadanya,
apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu? Ia pun berkata, tidak ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Hibad, hadis nomor 3055. Yang ketiga yaitu suka membanding-bandingkan anak. Kebiasaan orang tua terhadap anaknya yang dianggap sepele, padahal itu termasuk dosa besar dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para orang tua sering membanding-bandingkan anaknya. Sikap ini akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak yang lain. Apalagi jika yang dibandingkan orang tua sesuatu di luar kemampuan anak atau justru kelemahan si anak. Orang tua harus paham setiap anak memiliki kelebihan masing-masing dan jangan dibandingkan-bandingkan. Yang keempat, mengekang kebebasan anak. Kita sebagai orang tua jangan sampai para orang tua mengekang kebebasan anak, karena itu merupakan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan dan menemukan jati dirinya. Yang terpenting adalah tetap harus diberikan arahan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Hal tersebut akan menjadikan si anak mampu bergaul dan mendapatkan pelajaran penting mengenai perbedaan. Hindari kekhawatiran yang berlebih terhadap anak dan harus menjaga keterbukaan anak terhadap orang tua. Hal ini penting ketika anak ada masalah bisa menyelesaikannya bersama orang tua. Yang kelima yaitu berkata buruk kepada anak. Orang tua harus paham setiap ucapan yang keluar dari mulut bisa menjadi doa bagi anak. Hal ini sering tidak disadari oleh para orang tua, di mana sering berkata buruk kepada anak ketika sang anak tidak patuh pada orang tuanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang dikabulkan: doa orang yang dianiaya, doa musafir, dan doa keburukan orang tua atas anaknya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1828. Maka untuk itu pada saat menasihati anak akan lebih baik jika memberikan perumpamaan dan saran, lalu kembalikan kepada si anak supaya menentukan pilihan. Adapun yang keenam yaitu tidak memberikan pendidikan kepada anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anak, bukan hanya pendidikan di sekolah, tetapi juga pendidikan yang menyangkut segala aspek kehidupan. Misalnya saja pendidikan adab, etika, atau moral, pendidikan agama, dan pendidikan lainnya yang bermanfaat bagi anak. Jika orang tua mengabaikan pendidikan kepada anak, maka bisa dikatakan anak tersebut layaknya anak yatim, padahal masih mempunyai kedua orang tua. Bekal pendidikan penting diberikan kepada anak untuk bekal di masa depan, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajarilah anak-anakmu sholat saat mereka usia 7 tahun, dan pukullah mereka bila tidak melaksanakan sholat pada usia 10 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 372. Para orang tua hendaknya menghindari semua itu agar keluarga bisa menjadi keluarga yang bahagia dan penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi 6 dosa orang tua kepada anak yang harus kita hindari, karena 6 dosa tersebut sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para sahabatku semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak pernah luput dari lupa, salah, dan dosa.
Demikian kiranya. Dan akhir kata saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum